Penutupan operasional pabrik yang telah terjadi sejak awal tahun 2024 terus berlanjut, mengarah pada pemutusan hubungan kerja, PHK, karyawan. Situasi ini semakin meruncing karena penutupan pabrik tidak hanya terjadi dalam satu sektor industri, tetapi juga menjangkau berbagai sektor lainnya, seperti industri alas kaki, tekstil, produk tekstil, dan industri karet atau ban. Dampaknya tidak hanya terasa secara lokal, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi secara nasional, serta meningkatkan angka pengangguran di beberapa wilayah. Kondisi ini menciptakan tantangan ekonomi yang serius yang memerlukan respons dan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi dampaknya dan mencari solusi yang berkelanjutan. Sejak awal tahun 2024 hingga bulan April lalu, catatan menunjukkan bahwa telah terjadi penutupan operasional pada 3 pabrik. Salah satunya adalah pabrik ban PT Hanga Indonesia, yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini menghentikan operasinya pada awal Februari 2024. Akibat penutupan ini, seluruh karyawan pabrik tersebut, yang berjumlah sekitar 1.500 orang, di-PHK sejak tanggal 16 Januari 2024. PT Hanga Indonesia dikenal sebagai produsen berbagai jenis ban untuk kendaraan roda 2 dan 4. PT Hanga bukanlah pemain baru dalam industri ini, perusahaan ini telah didirikan sejak tahun 1991. Hanga dikenal sebagai salah satu eksportir utama, dengan lebih dari 70% dari total produksinya diekspor ke Eropa, dan telah menjadi pemasok bagi Dunlop. Di pasar domestik, Hanga menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan Indonesia untuk memastikan pangsa pasarnya. Selain itu, Hanga juga terkenal sebagai produsen ban high-end untuk sepeda gunung atau MTB. Lalu, pabrik garmen PT Cahaya Timur Garmindo atau PT CTG yang berlokasi di Jalan Lingkar Pantai Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Keputusan pailit tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2 PDT Sus Pailit 2024 PN Niaga. Semoga tertanggal 26 Maret 2024. PT Cahaya Timur didirikan pada tahun 1995 dengan lini produksi bordir, kemudian pada April 2006 memperluas ke produksi cetak, dan pada Januari 2014 mulai memproduksi garmen. Dilanjutkan, PT Sepatu Bata Tbk, Bata, resmi menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat per 30 April 2024. PT Sepatu Bata Tbk telah melakukan berbagai upaya selama 4 tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat, ungkap Direktur Sepatu Bata Hatta Tutuko yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, BI, dikutip Senin, 13 Mei 2024. Ia juga mengatakan, model-model sepatu dan produk alas kaki lain yang diproduksi dari fasilitas produksi Purwakarta sudah mengalami permintaan penurunan di pasar. Bata telah mengambil keputusan untuk menutup pabrik mereka di Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang diproduksi di pabrik tersebut terus menurun. Keputusan ini merupakan respons terhadap perubahan dalam tren pasar dan kebutuhan konsumen, yang telah mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk-produk tertentu. Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta, karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun, ujarnya. Penutupan pabrik-pabrik industri padat karya, seperti PT Hanga Indonesia, PT Cahaya Timur Garmindo, dan PT Sepatu Bata, dapat memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi tenaga kerja dan perekonomian lokal. Ketika pabrik tersebut tutup, ribuan pekerja yang bergantung pada pekerjaan di pabrik tersebut dapat kehilangan sumber pendapatan mereka. Hal ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran di daerah tersebut dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga yang terkena dampaknya. Selain itu, penutupan pabrik juga bisa mempengaruhi rantai pasokan dan jaringan bisnis lokal yang terkait dengan pabrik tersebut, termasuk pemasok, distributor, dan toko-toko lokal. Dalam jangka panjang, penutupan pabrik industri padat karya juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena kehilangan lapangan kerja dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan per kapita.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat membantu mencegah penutupan pabrik dan mendukung pertumbuhan industri padat karya yang berkelanjutan. Jadi hal semacam ini, industri padat karya kita harus menjadi perhatian, karena kita melihat bahwa kalau investasi yang masuk saat ini juga mulai beralih dari sektor padat karya ke padat modal, karena akan semakin sulit bagi sektor padat karya saat ini, ujar Ketua Umum Apindo Sinta Wekamdani di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Dilihat secara keseluruhan, faktor utama ditutupnya ketiga pabrik tersebut adalah perubahan dalam tren pasar dan permintaan konsumen. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat mengikuti tren pasar, artinya, perusahaan gagal beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah pasar, sehingga dapat kehilangan pangsa pasar kepada pesaing yang lebih responsif. Hal itu berimbas pada permintaan terhadap produk-produk yang diproduksi oleh pabrik yang dimilikinya menurun secara signifikan. Pada tahap inilah, perusahaan industri padat karya seringkali menghadapi kesulitan dalam menjaga profitabilitas operasinya. Hal tersebut beriringan dengan meningkatnya biaya produksi, biaya tenaga kerja, energi, dan logistik. Belum lagi, faktor-faktor lain seperti masalah manajemen internal, persaingan pasar yang ketat, turut memperkeruh kondisi keuangan perusahaan. Sebagai respons dari hal tersebut, perusahaan seringkali memilih untuk menutup pabrik yang tidak lagi menguntungkan secara finansial atau tidak mampu bersaing dalam pasar yang berubah-ubah. Menurut Sinta, saat ini dari kondisi yang ada, dengan competitiveness, daya saing, dan hal-hal lainnya dianggap tidak feasible bagi pemilik pabrik untuk terus berlanjut. Ini kembali lagi soal cost yang terus meningkat, dan pada akhirnya perusahaan seperti Bata walaupun sudah hadir begitu lama di Indonesia harus melihat apakah masih feasible sebagai bisnis, katanya. Tak cuma itu, kondisi geopolitik yang berubah dan dampaknya terhadap Indonesia juga turut memengaruhi penyerapan pasar luar negeri, terutama dalam konteks pasar ekspor. Meningkatnya persaingan dari produsen asing juga menjadi hambatan bagi pasar ekspor nasional. Di sisi lain, di pasar domestik, perusahaan juga harus memperhatikan faktor daya beli konsumen. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, daya beli konsumen kembali menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan dengan serius, tak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi pemerintah. Daya beli masyarakat memegang peran kunci dalam keberlangsungan bisnis di pasar nasional, dan menjadi salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional suatu pabrik. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap produk atau layanan tertentu juga cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan pendapatan bagi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kesulitan finansial. Disitulah pemerintah memiliki peran penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat sebagai salah satu fondasi ekonomi yang kuat. Upaya untuk memastikan daya beli yang stabil dan berkelanjutan melibatkan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial.